Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, khususnya Bapak Adang selaku Bapak Profesor Adang selaku dosen pengampu mata kuliah SPPI. Izinkan saya Nuria Amrina Rosyada untuk menyampaikan sedikit materi yang telah saya buat, yaitu tentang pemikiran Naqib al-Attas tentang Islamisasi pengetahuan. Pertama yang akan saya sampaikan yaitu biografi Naqib al-Attas. Naqib al-Attas, nama lengkapnya adalah Syed Muhammad Naqib al-Attas. Lahir pada tanggal 5 September tahun 1931. Tempat lahirnya ada di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nama ayahnya adalah Syed Ali al-Attas. Nama ibunya Syarifah Rokoun al-Aidarus. Nama kakeknya Syekh Abdullah ibnu Muhsin. Nama kakaknya yaitu Profesor Dr. Syed Hussein al-Attas. Beliau adalah seorang pakar sosiologi dan ilmuwan. Nama adiknya adalah Syekh Zaid, yaitu beliau seorang insinyur kimia dan mantan dosen. Riwayat pendidikan Naqib al-Attas. Riwayat pendidikan Naqib al-Attas. Yang pertama adalah tahun 1939 sampai dengan 1941. Beliau melaksanakan pendidikan di English Primary School di Johor. Tahun 1942 sampai dengan 1945 belajar bahasa Arab di Madrasah Al-Urwatul Wusqa di Sukabumi. Tahun 1946 melanjutkan pelajaran di Bukit Zahrah School dan seterusnya di English College Johor. Dan pada masa ini beliau telah membuat karyanya, yaitu 2 tulisan yang akan saya bahas nanti pada bagian karya. Tahun 1952 beliau melanjutkan studi di ilmu militer di Eton Hall, Chester, Inggris, dan kemudian di Royal Military Academy, Sandhurst, Inggris. Tahun 1960 sampai dengan 1962 beliau belajar di Universitas McGill, Montreal. Tahun 1963 melanjutkan pendidikan doktoralnya di School of Oriental and African Studies South University, London. Yang akan selanjutnya yaitu karya Naqib al-Attas. Karya Naqib al-Attas yang pertama dan yang kedua yaitu dikarang pada masa dia menempuh studi di Bukit Zahra School, yaitu karyanya yang pertama buku tentang rangkaian rubaiyat, dan yang kedua Some Aspect of Sufism as Understood and Practiced Among the Malays. Kemudian ini ada salah satu contoh buku karya Naqib al-Attas yang berjudul Islam and Secularism. Karir Naqib al-Attas. Karir Naqib al-Attas yang pertama, dia menempuh karirnya dengan menjadi dosen. Yang kedua, dia terlantik sebagai International Member of the American Philosophy Association. Yang ketiga, dia telah mendapat gelar sebagai profesor bidang pemikiran dan tamadun Islam. Dan ada lagi, dia sebagai direktur The International Institute of Islamic Thought and Civilization atau ISTAC. Dan masih banyak lagi karya yang telah ditempuh atau diraih oleh Naqib al-Attas. Pemikiran Naqib al-Attas. Landasan pemikiran Naqib al-Attas. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Al-Quran adalah sebagai dasar pendidikan Islam karena Al-Quran juga menjadi sumber utama dalam ajaran Islam, yang dalam hal ini pendidikan Islam diarahkan untuk mencapai tujuan dari ajaran Islam itu sendiri. Dan yang kedua berdasarkan hadis. Hadis ialah mencakup segala perkataan Rasulullah SAW, perbuatannya dan ketetapannya yang menjelaskan pada apa-apa yang berpokok pada Al-Quran. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad merupakan usaha dengan sungguh-sungguh sampai menghabiskan kesanggupan seorang faqih, ahli hukum agama, guna menyelidiki dan memeriksa keterangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Islamisasi pengetahuan menurut Naqib Al-Atas. Islamisasi dalam konteks pengetahuan adalah suatu upaya integrasi wawasan ilmu pengetahuan yang harus ditempuh sebagai awal proses integrasi kehidupan muslimin. Syekh Naqib Al-Atas mengatakan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan yakni berupa pembebasan manusia dari tradisi mitologis, animistis, budaya nasional yang bertentangan dengan Islam dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Nah, Syekh Naqib Al-Atas menyampaikan bahwa Islamisasi juga berupa pembebasan akal manusia dari keraguan atau bisa juga disebut sebagai syak, dugaan yang bisa juga disebut dengan dhon, dan argumentasi kosong yang bisa disebut dengan mira' menuju keyakinan akan kebenaran. Pengaruh pemikiran Naqib Al-Atas ada banyak sekali, namun saya sebutkan sebagian di sini. Yang pertama adalah Naqib Al-Atas diakui sebagai sarjana hebat. Berkat dari pemikirannya, akhirnya berpengaruh pada Naqib Al-Atas yang diakui sebagai sarjana hebat. Kemudian pemikirannya sering menjadi rujukan. Dari pemikirannya yang sangat banyak berpengaruh pada orang-orang yang menggunakan pemikirannya sebagai rujukan, tidak hanya mahasiswa namun juga tokoh-tokoh penemu lainnya. Dikenal sebagai pemikir yang lantang, memperjuangkan perlunya penggunaan istilah yang tepat dalam menyampaikan sesuatu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya saran dan tambahan pengalaman dari Bapak Ibu semua saya tunggu dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.